Selamat pagi Pak Putu. Selamat pagi Pak. Bagaimana sehat kabarnya? Sehat Pak. Bapak juga sehat? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat Pak Putu. Semangat selalu Pak. Wah, selalu. Baik Pak Putu, di hari ini saya ingin mengajak ngobrol lah, untuk nanti persiapan dalam rangka supervisi. Baik. Nah sebelum itu saya mau nanya materi apa yang akan nanti dilaksanakan pada saat supervisi. Jadi untuk pelaksanaan nanti proses pembelajaran Pak ya, materi mengenai tentang gaya Pak. Ya. Ya berarti itu tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial IPAS. Pas, siap. Sudah dipersiapkan Pak Putu? Sudah Pak. Sudah dipersiapkan. Apa saja yang udah Bapak siapkan untuk nanti dalam pembelajaran itu? Nah, yang pertama jelas modul ajar Pak yang sudah saya siapkan. Kemudian juga alat peraganya sudah saya siapkan karena ini menjelaskan tentang gaya juga seperti itu Pak. Oke. Nah dari pembelajaran IPAS itu apa sih tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai di materi gaya tersebut? Ada 3 hal yang ingin saya capai Pak dalam pembelajaran IPAS ini, terutama mengenai gaya. Yang pertama mengetahui pengertian gaya, itu pemahaman Pak. Kemudian yang kedua mengetahui pengaruh gaya terhadap suatu benda. Nah nanti itu dipraktekkan Pak dengan alat peraga. Yang ketiga menjelaskan jenis-jenis gaya. Berarti ini merupakan referensi dari pembelajaran dengan menggunakan alat peraga tadi Pak. Oke. Itu sudah masuk ya tujuan yang pembelajaran Pak Putu buat. Nah kemudian strategi atau model apa yang Pak Putu gunakan untuk menyampaikan materi gaya tersebut? Saya secara langsung Pak dengan media yang ada atau alat peraga yang ada, itu ada dengan ketapel Pak, gitu, dengan juga mobil-mobilan, supaya anak itu tertarik Pak dengan apa yang dia peragakan, juga alat peraga itu berhubungan dengan kehidupan dia sehari-hari. Wah sangat bagus. Betul. Itu yang hal penting yang kadang guru-guru itu lupa akan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah kemudian kesiapan kelas atau apa yang Bapak siapkan di dalam kelas untuk memulai pembelajaran ini? Kesiapan yang pertama jelas Pak, yang paling utama itu tadi media sudah Pak ya, alat peraga sudah. Yang kedua tentang LKPD Pak, sudah saya siapkan LKPD-nya untuk anak-anak. Saya nanti menggunakan strategi berkelompok Pak. Oh siap, berkelompok. Betul, biar mereka itu berkolaborasi dengan teman-teman satu kelompok. Oke. Gitu. Nah dalam kelompok itu apakah sudah disiapkan sebelumnya atau dadakan? Nah itu sudah dipersiapkan sebelumnya Pak. Oh bagus. Nah itu dengan cara anak-anak itu jangan sampai kelompok A, B atau C itu kebanyakan anak yang pintar yang di A, yang B-nya yang biasa. Enggak, saya semuanya itu saya proporsional. Oke. Nah dalam pembelajaran ini ya, Pak Putu sudah menyiapkan indikator apa untuk supaya terlihat bahwa materi gaya ini berhasil dalam penerapan di kelasnya. Baik. Indikator yang ingin saya capai Pak, yang paling utama yang pertama tentang target peserta didik nih Pak ya. Siap. Mengenai peserta didik itu saya berharap anak itu mampu mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi Pak, HOTS. Dengan memiliki keterampilan memimpin, dalam artian nanti setiap kelas itu, setiap kelompok itu dia mampu menerapkan ke teman-temannya. Wah Itu tutor sebaya lah Pak, seperti itu. Kemudian yang kedua, peserta didik dengan pencapaian mengadopsi Pak. Jadi apa yang dia peragakan dia mengadopsi sendiri. Dan itu nanti bisa dibicarakan dengan temannya supaya temannya pun mengikuti seperti dia. Ya. Terus yang ketiga, peserta didik dengan pencapaian pembelajaran agar mereka itu mencerna Pak, apa yang sudah dia praktekkan dengan teman-temannya. Ya. Jadi intinya berpikir kritis, dia itu tahu Pak. Oke. Seperti itu. Siap, sangat bagus. Semoga itu bisa terlaksana dengan baik. Dan saya sangat menantikan. Nanti dilaksanakan kemungkinan besok. Betul Pak. Betul. Siap. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Siap. Pak Putu, tadi saya sudah melihat Pak Putu sudah melaksanakan tugas yang kemarin kita telah bahas. Nah, saya juga sudah melihat langsung, alhamdulillah sudah selesai.
Bagaimana perasaannya Pak Putu? Ya perasaannya ada senang, ada juga deg-degan Pak. Nah, kenapa tuh? Nah, deg-degannya karena ini kan proses pembelajaran yang setidaknya diamati Bapak langsung. Oh iya. Diamati langsung, bisa ketahuan aktivitasnya seperti apa, begitu. Berbeda dengan belajar tanpa ada pengawasan pimpinan Pak. Saya juga merasakan hal yang sama seperti itu. Tapi saya lihat tadi Pak Putu sangat menguasai kelas dan tidak seperti yang grogi atau deg-degan yang kata Pak Putu tadi bilang. Terima kasih Pak, itu udah persiapan terus Pak. Ya, mantap itu. Nah, dari pembelajaran yang tadi, apa menurut Pak Putu yang dianggap paling berhasil dari pembelajaran yang tadi Pak Putu telah laksanakan? Apa? Yang menurut saya amati ya, aktivitas anak yang berhasil itu mereka mampu merefleksi pada saat dia itu menggunakan media Pak. Terutama alat peraga yang digunakan, contohnya seperti mobil-mobilan. Pada saat dia itu menaikkan mobil-mobilan di bidang yang kasar, di bidang yang lembut atau yang halus, dia bisa membedakan mana percepatan mobil yang turun ke bawah lebih cepat, mana yang lambat Pak. Itu contohnya. Siap. Nah, itu sangat bagus ya. Jadi benar-benar langsung dipraktekkan. Betul. Ya. Itu sangat menginspirasi. Mungkin bisa dibagikan dengan teman-teman yang lain. Tapi ada lagi satu pertanyaan yang menurut saya itu sangat penting. Bagaimana menurut Pak Putu yang paling kurang dari yang tadi Bapak sudah jalankan dalam pembelajaran? Apa sih yang menurut Pak Putu tuh ini kayaknya masih bisa ditambah atau kurang apa? Nah, yang perlu ya saya perbaiki ya, terutama mengenai aktivitas anak-anak di kelompok Pak. Oke. Nah, kadang-kadang di kelompok itu suka ada anak-anak itu tidak terlalu perhatian. Ada itu yang bercanda Pak. Nah itu mungkin perlu saya tertibkan kembali aktivitasnya agar proses pembelajaran di kelompok itu tidak terganggu Pak. Seperti itu yang pertama. Terus yang keduanya saya melihat ada juga anak-anak yang tertarik tetapi mereka masa bodoh Pak. Nah itu perlu saya perbaiki juga. Seperti itu. Nah, sepertinya tadi masih ada yang masih malu ya? Nah itu Pak, termasuk itu juga yang masih malu. Oke. Nah dari tadi ada yang positifnya, ada yang masih kurang. Dalam artian bukan kurang ya, perlu ditambah lah. Betul. Nah, penggunaan model yang tadi Bapak buat, apakah sudah berhasil atau belum? Kalau disebut berhasil, menurut Bapak berhasilnya itu sekitar 60% ya Pak. 60% ya? Ya, 40%-nya masih bisa diperbaiki, dimaksimalkan. Oke. Nah, tadi saya lihat ada anak yang menjawab. Betul. Itu kayak tadi kan, apa itu gaya? Nah, anak itu menjawab bukan gaya yang Bapak maksud, Betul. tapi gaya kayak keren, Betul. pakai baju bagus. Betul. Nah, itu menurut Bapak hal apa yang bisa ditangkap dari anak tersebut? Nah, menurut saya pertanyaan pemantik awal itu untuk menginisiasi anak-anak supaya mereka itu menyambungkan dulu dengan dunia mereka sendiri sebelum saya berikan pengertian yang benar. Jadi konsep anak itu dibentuk diri sendiri kan. Ya. Nah, pada saat dia mau memberikan konsepnya sendiri, nanti anak-anak tahu, oh berarti saya salah, oh berarti saya benar. Nah nanti barulah diberikan pengertian yang benar. Seperti itu dia menyambung. Oke. Jadi tidak menjustifikasi bahwa ini salah. Nah, itu sangat bagus. betul. Saya sangat setuju. Jadi tidak ada kata salah, tapi kita harus meluruskan mana yang benar. Nah, ya itu sangat bagus. Nah, terus setelah pembelajaran yang sekarang Bapak lakukan, untuk berikutnya apa sih yang Bapak kira-kira yang Bapak harus lakukan? Yang perlu saya lakukan dari pengamatan sekarang ya, hasil sekarang. Untuk kedepannya saya lebih banyak persiapan. Itu yang pertama. Persiapan yang pertama adalah modul jelas, kemudian media yang digunakan, alat peraga, kemudian mungkin strategi yang untuk buat anak-anak Pak. Jadi anak-anak kan tidak sama strateginya. Ada yang memang dia spontan langsung dia menyerap langsung, ada juga yang mungkin perlu pendekatan lebih jauh tadi. Seperti Bapak bilang ada siswa yang malu. Nah ini perlu kita pancing biar itu mau berbicara Pak. Oke. Seperti itu. Terus media yang tadi Bapak buat apakah itu berhasil ataukah masih bisa ditingkatkan? Nah, kalau media yang saya gunakan ada yang berhasil Pak. Contohnya seperti tadi mobil-mobilan yang digunakan sama anak itu berhasil Pak. Tapi ada juga yang balon yang digesek-gesekkan ke kepala siswa yang belum berhasil. Nah, perlu dirubah itu Pak. Ya, berarti butuh adanya mungkin observasi lebih. Nah, itu Pak. Mempersiapkan si bahan-bahan. Ya, itu Pak. Nah, sekarang
apakah dari semua itu tujuan pembelajaran yang Bapak buat dalam rencana, apakah berhasil atau tidak? Kalau untuk tujuan pembelajaran sudah saya sampaikan berhasil Pak. Cuma tidak semua anak ada yang memahami dalam waktu itu. Makanya tadi seperti Bapak bilang, ada yang malu anak-anak, ada juga yang masih belum secara langsung dia itu mungkin perlu pendalaman lebih dalam. Siap. Nah, seperti sama kesimpulan saya. Nah, Tapi apa sih yang menurut Bapak lihat apa ya dari anak-anak? Buktinya apa sih ketika anak sudah disebut dengan tujuan tersebut bisa sudah apa ya? Sudah tercapai. Nah, saya melihat Pak bagaimana dia menuangkan ide-ide hasil dari pengamatan dia berdasarkan pada alat peraga yang dia gunakan sendiri untuk mempraktekannya dituangkan di LKPD Pak. Siap. Seperti itu. Oke, nah sekarang dari Bapak sendiri apa sih dukungan dari apa ya yang dibutuhkan dari Bapak kepada sekolah atau kepada kita saya dan rekan guru yang bisa membantu nanti Bapak buat ke depannya. Baik Pak. Mungkin yang paling pertama saya minta dukungan Bapak dalam Siap. arti ini kan untuk perkembangan anak juga Iya. supaya anak belajar lebih sesuai dengan sekarang Pak, pembelajaran mendalam Siap. biar dia bisa menentukan bagaimana dia itu berkesadaran Pak, kemudian bermakna juga, tetapi pembelajaran juga mengembirakan bagi mereka Pak. Makanya saya butuh dukungan Bapak, baik dukungan mungkin secara tidak langsung buku-buku Pak, Siap. dan juga mungkin secara tidak langsung dukungan moral dari Bapak juga. Siap. Pasti itu dan pasti kita dukung dan insya Allah nanti akan ada pelatihan-pelatihan berikutnya untuk Baik, Pak. memaksimalkan kemampuan dari kompetensi guru-guru di sini. Ya, sama-sama Bapak.